Kebahagiaan bukan di luar jauh, tapi ada di depan matamu. Maka kita perlu doa, Tuhan, singkapkan mataku untuk aku melihat. Kita sibuk dengan apa yang tidak kita punya, padahal kita sudah punya banyak. Anak bungsu ini pulang dan dia dapati kebahagiaan bukan di luar. Kebahagiaan ada di rumah bapaknya. Anak-anak muda jangan tergoda untuk cari kebahagiaan di luar. Saya mau bilang, setiap kali engkau datang ke gereja, sadari ada kebahagiaan di dalam Yesus. Ada sukacita di dalam Yesus. Ada berkat di dalam Yesus. Amin. Bahkan orang-orang yang cari kebahagiaan di tempat-tempat dunia malam, saya nggak sedang menghakimi orang-orang yang di dunia malam, tapi saya mau kasih tahu, kadang-kadang mereka juga ke sana cari kebahagiaan. Kebahagiaan yang ditemukan, kebahagiaan semu, kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam Yesus. Dan kita sudah ada dalam Yesus. Kamu hidup di tempat yang penuh kebahagiaan. Amin. Mana tangan-tangan yang percaya Yesus? Saya boleh lihat dulu tangan-tangan yang percaya Yesus. Kamu ada di area terbaik. Amin. Kadang-kadang kita berpikir, Pak Pendeta, yang terbaik ada di depan. Yang terbaik ada di depan. Sehingga kita melewatkan bahwa hari ini kita sedang mengalami yang terbaik. Yang terbaik udah lewat, Pak Pendeta, di belakang. Ingat ketika Yesus datang ke perkawinan di Kana. Yesus diundang. Sama-sama bilang Yesus diundang. Perkawinan ini mengundang Yesus. Dan hanya karena mengundang Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Waktu Yesus diundang, murid-muridnya diundang. Apakah bebas masalah perkawinan di Kana? Enggak. Ada kekurangan anggur. Ada masalah. Berpotensi dipermalukan kalau anggurnya habis. Sama-sama bilang, saya mengundang Yesus. Bukan berarti tidak ada masalah. Tapi tidak ada kekalahan. Amin. Tidak akan dipermalukan. Amin. Undang Yesus bukan berarti nggak ada masalah, bebas masalah. Undang Yesus ada masalah tapi nggak akan dipermalukan, nggak akan ditinggalkan, nggak akan dibiarkan. Dan kemudian Yesus mengubah air jadi wine. Waktu Yesus ubah air jadi wine, dalam teks bahasa Indonesia yang cicipi bilang begini, biasanya orang menyediakan anggur baik dulu, baru disajikan yang kurang baik. Tapi engkau menyediakan anggur baik sampai saat ini. Dalam NIV version, next slide, dalam NIV version dikatakan seperti ini. Oke, lewat ini terus. Ya, terus sudah lewat. Dalam NIV version dikatakan, you have saved the best until now. Amin. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan nggak punya yang biasa-biasa buat kita. Tiap jam, tiap detik, tiap menit, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Yang Tuhan punya buat hidupmu hanyalah yang terbaik. Amin. Tapi kita perlu minta sama Tuhan, Tuhan buka mata kita. Karena mungkin kita dipengaruhi oleh banyak kata orang. Next slide. Michael Bublé bilang, save the last dance for me. Maksudnya, sisakan tarian terakhir bagiku, katanya. Maksudnya tarian terakhir itu tarian yang terbaik. Bahkan kadang-kadang kan kita juga kalau makan ayam goreng KFC original, aduh enak, yang suka ya kan. Biasanya kulitnya kita pisahin, yang suka penggemar kulit ayam. Biasanya itu makannya terakhir. Kenapa terakhir? Karena save the last dance for me. Kan? Karena sisakan yang terakhir, yang terbaik. Itu menggiring kita berpikir, yang terbaik nanti nih, suatu hari, suatu saat. Ada yang terbaik buat saya. Suatu saat saya lihat yang terbaik. Suatu waktu saya lihat yang terbaik. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan punya yang terbaik buat hidupmu bukan suatu saat, bukan suatu nanti. Tapi hari ini. This is the day that the Lord has made and I will rejoice. Inilah hari yang terbaik yang Tuhan kasih buat hidup kita. Inilah momen yang terbaik yang Tuhan kasih buat hidup kita. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Kadang-kadang hanya karena ada masalah kita pikir itu bukan hari yang terbaik. Apakah waktu Daniel di Gua Singa itu bukan hari yang terbaik buat Daniel? Coba renungkan. Saya percaya Daniel dalam kesimpulannya akan bilang, hari terbaik juga dalam hidupnya adalah tiap hari. Termasuk ketika di Gua Singa, dilempar ke Gua Singa adalah hari terbaik buat Daniel. Karena di hari itu dia lihat Tuhan buat mujizat. Singa kelaparan bahkan gak bisa makan dia. Nggak mau makan dia.
Apakah hanya karena ada perapian menyala-nyala itu bukan hari terbaik buat Sadrak, Mesak, Abednego? Saya mau bilang itu hari terbaik buat Sadrak, Mesak, Abednego. Karena di tengah-tengah perapian, dia lihat ada penyertaan Tuhan. Engkau yang mungkin doamu belum dijawab hari ini, yang mungkin sedang ada dalam tantangan, masalah hari ini, percayalah bahwa tiap hari yang Tuhan punya buat hidupmu, tiap menit, tiap jam, tiap detik, hanya yang terbaik. Kamu sedang hidup di area, di waktu terbaik hidupmu. Amin. Pak pendeta, tapi saya sedang hadapi masalah, sedang hadapi tantangan. Justru lewat masalah, lewat tantangan, kamu akan lihat ada berlian di hidupmu, ada Yesus di hidupmu. Amin. Tahu nggak, berlian itu dibentuknya gimana, jadinya gimana? Itu dari batu karbon yang jelek. Bukan batu yang bagus, batu karbon yang jelek. Tapi dia ada di tempat yang tepat. Dan saudara ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Di bawah bumi, sehingga kena panas yang tinggi. Ada hot situation, ada masalah. Kena tekanan yang tinggi. Ada tekanan. Di waktu yang cukup lama. Sehingga karbon itu terbentuk, ditekan, kena panas. Jadilah berlian. Yang kalau diambil berlian asli, saudara boleh bawa hammer terkuat, palu terkuat, saudara boleh sekuat tenaga. Coba hancurkan berlian itu pakai palu, saya pastikan nggak bisa. Butuh alat untuk bisa membentuknya. Nggak bisa, harus dengan cara yang khusus. Kadang-kadang memang ada waktu doa kita belum dijawab. Tapi saya mau bilang, nggak pernah ada waktu yang terbuang sia-sia di hidupmu. Kamu ada di waktu yang terbaik. Sementara kamu menunggu jawaban doa, sementara itu kamu sedang dibentuk. Ayub bilang, dia nggak pernah mengalami kerugian. Kita dalam sudut pandang kacamata kita dia alami kerugian. Dia hilang banyak. Tapi dia bilang, nggak alami kerugian. Tahu dari mana dia bilang seperti ini? Dulu aku kenal Tuhan dari kata orang. Tapi sekarang mataku lihat Tuhan. Saya simpulkan apa yang dia bilang. Yang dia bilang, nggak ada waktu, nggak ada momen yang terbuang sia-sia. Tiap waktu, tiap momen adalah momen yang terbaik. Saya mau kasih tahu, engkau ada di waktu yang terbaik. Kau ada di momen terbaik hidupmu. Jangan sibuk lihat yang orang posting di Instagram. Engkau ada di situasi rumah tanggamu yang terbaik saat ini. Kalau mungkin sedang hadapi proses, engkau ada di waktu bisnismu yang terbaik. Pendeta, bisnis terbaik apaan? Nggak ada yang beli. Justru ketika nggak ada yang beli, itu momen yang terbaik untuk engkau mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan bisa buka jalan memenuhi kebutuhanmu bukan hanya lewat bisnismu, bisa lewat cara lain. Kamu ada di momen yang terbaik, bukan suatu hari nanti, bukan udah terlewat, tapi saat ini kamu tinggal di area yang penuh dengan berkat Tuhan, di area yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita bisa lihat itu, kita bisa doa dan minta sama Tuhan, Tuhan, buka mataku. Saya percaya kita bukan orang yang sungut-sungut, marah-marah, kecewa, kayak Ali Hafed. Tapi kita orang-orang yang mengucap syukur. Dan waktu mengucap syukur, itu justru pintu masuk kepada berkat Tuhan. Alkitab bilang, Mazmur 100 ayat 4, The Message Bible, enter His presence, masuk ke hadiratnya, masuk ke rumah Tuhan. Saudara bayangkan kalau ke rumah Tuhan. Saudara pernah ke rumah temanmu yang kaya, di dalam rumahnya ada apa? Jangan-jangan saudara pulang dibungkusin segala macam yang saudara perlu, butuh apa, udah ambil aja, ambil. Kalau itu orang kaya. Bayangkan di rumah Tuhan ada apa? Ada banyak hal yang saudara perlu. But enter His presence with thanksgiving. The Message Bible bilang masuk dengan kata kunci, terima kasih. Apa yang bisa buat kita berterima kasih? Ketika kita tidak sibuk melihat apa yang tidak ada di hidup kita. Dan kita minta Tuhan bukakan, singkapkan mataku supaya aku melihat apa yang aku punya. Dan Tuhan pasti menyingkapkan matamu. Kamu punya istri yang baik. Kamu punya suami yang baik. Kamu punya anak-anak yang diberkati. Amin. Kamu punya orang tua yang mengasihimu. Amin. Kamu punya mobil untuk datang gereja. Pak Pendeta, saya nggak pakai mobil, pakai motor. Kamu punya motor.
Pak Pendeta, saya nggak pakai motor, pakai angkot. Kamu bisa naik angkot. Pak Pendeta, saya jalan kaki. Kamu bisa jalan kaki. Ada orang, berapa banyak orang di rumah sakit pengen ke gereja. Lagi di ruang ICU, lagi pakai oksigen. Tapi sekalipun kamu ada di ruang ICU, pakai oksigen, di situ kamu bisa ngobrol sama Tuhan, bisa semakin dekat berduaan sama Tuhan. Itu waktu terbaik yang Tuhan kasih. Kadang Tuhan bawa kamu mungkin ada di situ untuk kamu melihat Tuhan di sana, berjumpa Tuhan di sana. Amin. Kamu selalu ada di waktu yang terbaik. Tapi kadang kita, ya udah, hidup kita sibuk dengan membanding-bandingkan kita dengan keberuntungan orang lain. Padahal hidupmu, kamu ada di tempat, di area, di posisi, di waktu yang terbaik yang Tuhan punya buat hidupmu. Amin, ya tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Memang kadang-kadang kalau mau ketemu Tuhan, kadang-kadang ada api, tapi jangan sesali api. Api, tekanan, waktu, masalah di hidupmu, bikin kamu lihat ada berlian di hidupmu. Maksud saya ada Yesus di hidupmu. Amin. Dan kamu dijadikan berlian juga oleh Yesus. Kamu jadi tahan uji. Karena kalau kantung anggur yang lama dimasukin anggur baru, pecah, hancur. Dua-duanya berantakan. Tapi kamu jadi pribadi yang siap untuk diberkati. Waktu diberkati, nggak sombong. Waktu diberkati, jadi berkat buat orang lain. Amin. Unlocking your key of diamond. Buka matamu. Kamu ada, kamu hidup di area, di waktu, di momen terbaik hidup. Berhenti marah-marah, berhenti sungut-sungut. Istri saya nyebelin, masih punya istri, walaupun nyebelin. Suami saya pelit. Ada orang yang suaminya ninggalin, suamimu gak ninggalin. Suami saya ninggalin, Pak. Masih ada Tuhan sama kamu. Amin. Pegang dadamu, bilang, saya hidup di area yang terbaik. Tuhan bisa pakai masalah, tapi Tuhan bukan sumber masalah. Tuhan bisa pakai tantangan, tapi Tuhan bukan penyebab tantangan di hidupmu. Tuhan bisa suruh tantangan untuk datangkan kebaikan di hidupmu. Makanya Paulus bilang waktu di penjara, ditangkap di penjara, bilang sama pengikut-pengikutnya, apa yang terjadi kepadaku justru menyebabkan kemajuan Injil. Paulus bisa buka matanya, di penjara justru ini momen terbaik. Dia nggak bilang ini momen terburuk, ini titik terendah. Enggak, ini titik terbaik di hidupku. Di penjara ngobrol banyak sama Tuhan, dia tulis 2/3 perjanjian baru. Amin. Kamu ada di momen terbaik hidupmu. Kadang-kadang 3 ditambah api sama dengan 4. Untuk berjumpa dengan pribadi keempat, kadang-kadang butuh api. Mana coba, next slide. Saya tulis nggak ya? Oh itu dia, 3 ditambah api sama dengan 4. Ini cerita apa Pak Pendeta? Itu ceritanya Sadrak Mesak Abednego. Saya kan pernah khotbah itu kan. 3 orang anak muda Yahudi memutuskan nyembah Tuhan, nggak mau nyembah patung, menyebabkan mereka harus ketemu api. Waktu ketemu api, dilempar ke dalam api yang dipanasin 7 kali, lebih panas. Berlian terjadi karena ada panas yang sangat panas, tekanan tinggi, waktu yang lama. Jadilah terbentuk berlian. Didapatkanlah berlian. Waktu dilempar ke dalam api, Sadrak, Mesak, Abednego, temannya Daniel ini, Nebukadnezar dari luar lihat. Mereka sedang nari-nari, nggak kebakar, api tidak membahayakan mereka, karena ada pribadi keempat. Dan kalau saudara baca di kitab Daniel, dikatakan anak Allah, hur besar semua, nubuatan tentang Yesus. Bahkan Yesus belum hadir ke bumi, dia sudah hadir pada 3 ditambah api, ketemu Yesus. Saya baca kesaksian di internet, seorang yang rumahnya kebakar, kemudian mengalami luka bakar 50% kulitnya, dia ke dokter, dikasih salep. Lalu tengah malam dia bangunin istrinya, "Mah, besok saya mau ke gereja." Istrinya kaget karena dia nggak pernah gereja. Dia nggak pernah, ya dia orang Kristen, tapi dia nggak pernah mikirin Tuhan, nggak pernah gereja. Dan besoknya dia ke gereja. Pulang dari gereja, seorang hamba Tuhan ketemu dia, tanya, itu kenapa diperban banyak? Orang ini bilang, saya bersyukur lewat kejadian rumah saya
kebakar kemarin, dan tubuh saya 50% kebakar. Lewat ini, pagi ini saya ketemu Yesus. Jadi kebakaran itu bukan momen terburuk di hidupnya, kebakaran itu momen terbaik di hidupnya. Jangan salah, saya nggak bilang Tuhan penyebab masalah. Tadi kita udah mulai di awal. Tuhan bukan penyebab masalah. Tapi Tuhan bisa menyebabkan masalah untuk datangkan kebaikan buat kita, sehingga kita ketemu Tuhan. Nggak ada momen terburuk di hidupmu, nggak ada titik terendah di hidupmu, kamu ada di momen terbaik, kamu tinggal di area yang terbaik, mengucap syukur, jangan bersungut-sungut, Tuhan baik kepada hidupmu. Juni ini banyak kebaikan Tuhan buat hidupmu. Amin. Pemain musik boleh siap-siap. Kadang-kadang kita kan tergoda, lihat kayak orang lain lebih beruntung, sibuk dengan apa yang kita nggak punya. Coba renungkan apa yang kamu punya hari ini. Kamu punya banyak. Amin. Saya kan suka ajak jemaat sebelum mulai firman, angkat tangan, ucap syukur buat nafas. Kamu punya nafas, nggak perlu beli, punya nafas. Saya punya masalah, Pak. Jangan takut sama masalahmu. Coba next slide, saya tulis apa di sana. Ini yang tadi Paulus saya bilang menyebabkan kemajuan. Terus, ini dia. And we know that all things work together for good to those who love God. Dan kita tahu sekarang Allah menyebabkan, Allah bukan penyebab, Allah menyebabkan segala kejadian di hidup kita, amin, disuruh sama Tuhan, suruh kerja sama Tuhan untuk apa? Datangkan kebaikan di hidupmu. Coba yang punya masalah boleh angkat tangan. Puji Tuhan masih hidup, amin. Orang hidup punya masalah. Mungkin kau bilang masalah saya sulit Pak Pendeta. Tenang, masalah disuruh Tuhan untuk kerja, datangkan kebaikan buat hidupmu. Sehingga kamu keluar jadi emas murni dan kamu dapati ada berlian, ada Yesus di hidupmu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita lebih dari pemenang. Ini tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi